Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiasya Putri dari kelas pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai multimedia berbasis pendidikan karakter melalui pembelajaran IPA pada materi pesawat sederhana. Selamat pagi semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu baik-baik saja dan sehat selalu ya. Nah, sebelum memulai proses pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul saat ini. Nah, berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum mulai proses pembelajaran kita, Ibu akan mengambil absen kalian terlebih dahulu. Bagi yang namanya Ibu panggil, silahkan dijawab dan angkat tangannya ya. Baiklah, kali ini kita akan masuki pokok pembelajaran yang baru. Ibu harap kalian bisa memperhatikan dan juga bisa lebih fokus. Ambil sikap belajar yang baik yang membuat kalian senyaman mungkin. Anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Sedang apa mereka? Kalau menurut kalian, mana yang lebih mudah dan butuh tenaga yang lebih kecil dalam memindahkan batu tersebut dan mengapa demikian? Nah, dari gambar tersebut, anak yang menggunakan tongkat akan lebih mudah dan butuh tenaga yang lebih kecil dalam memindahkan batu tersebut karena menggunakan tongkat. Kalian tahu, alat sederhana yang dirancang untuk memudahkan pekerjaan disebut pesawat sederhana. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai pesawat sederhana. Nah, dengan mempelajari pesawat sederhana ini, kita akan mengetahui mengenai jenis-jenis pesawat sederhana yang dapat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mampu memahami apa itu pesawat sederhana, dapat mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana, serta dapat menyebutkan contoh dari pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pokok-pokok materi yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah pengertian pesawat sederhana, yang kedua, jenis-jenis dari pesawat sederhana, dan yang ketiga, contoh penerapan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Adapun standar kompetensi yang harus dicapai pada pembelajaran hari ini yaitu mengelompokkan pesawat sederhana berdasarkan jenisnya, menyajikan laporan tentang penerapan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini Ibu akan memaparkan video mengenai pesawat sederhana. Nah, di sini Ibu tugaskan kalian untuk membuat resume atau catatan dari materi yang ada di dalam video tersebut. Pesawat sederhana adalah alat untuk mempermudah pekerjaan manusia atau alat untuk mempermudah melakukan usaha. Jenis pesawat sederhana terbagi menjadi 4, yaitu tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Jenis pesawat sederhana yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Sebuah tuas adalah batang yang berporos dari titik tetap yang disebut dengan titik tumpu. Suatu benda yang termasuk ke dalam tuas memiliki 3 bagian utama, yaitu titik tumpu. Titik tumpu disebut juga fulcrum, adalah titik bertumpunya suatu alat. Yang kedua ada titik beban, adalah titik benda berada. Yang ketiga titik kuasa, adalah titik tempat gaya bekerja atau tempat kita memegang alat tersebut. Terdapat 3 jenis tuas, yaitu tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga. Untuk dapat membedakannya, perhatikan gambar berikut. Pada tuas jenis pertama, letak titik tumpu berada di tengah. Tuas jenis kedua, letak titik beban yang berada di tengah. Dan tuas jenis ketiga, letak titik kuasa yang berada di tengah. Jadi, perhatikan baik-baik ya posisi yang ada di tengahnya. Tuas jenis pertama. Perhatikan baik-baik ya gambar gunting berikut. Gunting termasuk ke dalam tuas jenis ke-1 karena letak titik tumpunya berada di tengah, di antara titik kuasa dan titik beban. Contoh-contoh lain tuas jenis ke-1 adalah penjepit kuku, jungkat-jungkit, dan juga tang. Tuas jenis kedua.
Perhatikan baik-baik ya gambar gerobak roda 1 berikut ini. Gambar ini menunjukkan titik beban berada di tengah di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh lain yang termasuk dalam tuas jenis kedua adalah pembuka tutup botol, pemecah buah, dan alat pemotong kertas. Untuk tuas jenis ketiga, perhatikan baik-baik ya gambar pinset berikut. Pinset tersebut memiliki titik kuasa yang berada di tengah, di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh lain yang termasuk tuas jenis ketiga adalah hektar, penjepit gorengan, dan juga sekop. Jenis pesawat sederhana yang kedua adalah bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau berbentuk sudut tertentu sehingga dapat memudahkan gerak benda. Contohnya seperti tangga, papan yang dimiringkan, jalan yang berkelok-kelok di pergunungan, kapak, dan juga pisau. Jenis pesawat sederhana yang ketiga adalah katrol. Katrol adalah sebuah tali panjang yang melilit pada sebuah roda, biasa digunakan untuk memindahkan suatu benda. Kita pasti sudah tidak asing lagi ya kalau setiap Senin di sekolah dilaksanakan upacara bendera. Untuk menggerek bendera menggunakan katrol. Selain berada di tiang bendera, katrol ditemukan juga pada sumur, mobil derek, dan juga alat-alat konstruksi yang digunakan untuk mengangkat beban-beban yang sangat berat. Terdapat 3 jenis katrol. Ada katrol tunggal tetap. Cirinya hanya ada satu katrol dan katrolnya tidak berubah, tetap berada di atas. Yang kedua, ada katrol tunggal bergerak atau katrol bebas. Cirinya hanya satu katrol dan katrolnya dapat digerakkan. Dan yang terakhir, ada katrol majemuk atau katrol ganda. Cirinya lebih dari satu katrol dan bisa berupa gabungan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Jenis pesawat sederhana yang terakhir adalah roda berporos. Roda berporos adalah roda berbentuk lingkaran dengan poros di tengah. Contohnya terdapat pada ban sepeda, sepatu roda, dan gagang pintu. Nah, setelah selesai menyimak video tersebut, Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok, di mana kelompok tersebut terdiri dari 4-5 orang. Nah, setelah kelompok terbentuk, Ibu akan menyajikan video dan kalian simak video tersebut. Perhatikan baik-baik ya videonya, karena di akhir nanti Ibu akan memberikan pertanyaan yang akan didiskusikan secara kelompok. Ayo kita simak video berikut. Minggir, minggir. Oke, ayo. Tidak. Tolong aku. Tolong aku. Aku butuh bantuanmu. Jangan khawatir. Aku punya ide. Serahkan padaku. Kita harus menolongnya. Kurasa juga begitu. Terima kasih. Halo, aku punya pekerjaan untukmu. Beri aku tugas itu.
Nah, setelah mengamati video tersebut, coba kamu diskusikan dengan teman sekelompokmu jenis pesawat sederhana apa saja yang ada di dalam video tersebut. Dan coba kamu sebutkan jenis pesawat apa saja yang lain yang terdapat di sekitarmu dan juga rumahmu. Dan apa sih yang membedakan jenis-jenis pesawat sederhana tersebut? Kamu boleh memperoleh informasi dari mana saja, baik itu melalui pengamatan, informasi dari buku, dan juga informasi melalui referensi lainnya. Nah, setelah semua kelompok selesai melakukan diskusinya, maka masing-masing kelompok dapat mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Bagi kelompok yang lain, Ibu tugaskan untuk mencatat informasi yang diperoleh dari kelompok yang presentasi. Ditulis dalam buku catatan dengan tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Karena ini akan Ibu nilai. Nah, semua kelompok sudah selesai melakukan presentasinya. Terima kasih kepada semua kelompok yang telah melakukan presentasi mengenai materi pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana, jenis-jenisnya, serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari dengan sangat baik pada hari ini. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu akan menyimpulkan apa materi yang kita pelajari pada hari ini. Yaitu, pesawat sederhana merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Pesawat sederhana dibagi menjadi 4 jenis, yaitu tuas atau pengukit, katrol, roda berporos, dan bidang miring. Nah, contoh dari pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari dalam jenis tuas bisa berupa gunting, pembuka tutup botol, dan yang lainnya. Pada bidang miring, contohnya dapat kita temui di tangga, pisau, papan yang dimiringkan, dan yang lainnya. Untuk katrol dapat kita temui pada timba sumur, mobil derek, dan juga yang lainnya. Pada roda berporos, dapat kita jumpai pada ban sepeda, sepatu roda, dan juga gagang pintu. Nah, perlu diingat ya anak-anak, alat-alat ini dapat mempermudah pekerjaan manusia. Tapi perlu kehati-hatian ya dalam menggunakannya, jangan sampai membahayakan diri kita sendiri. Nah anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian yang akan dikumpulkan pada minggu depan. Berikut ini tugas-tugasnya. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.